Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini kelas 5? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Semangat ya untuk hari ini? Semangat? Semangat. Oke. Sebelum berdoa, Ibu memiliki yel-yel. Kalau kau kelas 5 duduk siap. Siap. Kalau kau anak pintar lipat tangan. Kalau kau kelas 5, kalau kau anak pintar, kalau kau anak soleh, ayo doa. Ini doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil sama tangan. Abdanur Fauzan, Abdanur Faizin, Astiana, Rian, Fatih, Gibran, Hana. Lima sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap ya? Semangat ya? Kemarin kalian sudah belajar di tema 4 pada pembelajaran ketiga. Tentang apa? Tentang pantun ya, ciri-ciri pantun. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 4, yaitu sehat itu penting. Pada subtema 1, peredaran darahku sehat di pembelajaran 4. Oke. Nah, untuk hari ini, setelah pembelajaran selesai, Ibu harap kalian dapat mengetahui makna dan contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian, Ibu harap kalian dapat mengetahui makna dan jenis-jenis pantun, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Kemudian, kalian dapat mengetahui contoh dari jenis-jenis pantun serta mencoba untuk membuat
Ada yang bisa? Oke, bisa dibaca ya di sini. Tanggung jawab adalah perilaku seseorang untuk melakukan kewajiban dan tugasnya yang dilakukan dengan baik. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah bertanya tanggung jawab kalian dalam berdiskusi kelompok di sekolah. Oke. Kalian juga memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat di lingkungan rumah. Nah, di sini ada tanggung jawab warga masyarakat. Ada yang membacakan? Ya, Tanggung jawab tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain di suatu tempat dan memiliki kepentingan tertentu. oke. Kalian sekarang hidup di masyarakat atau bukan? Ya. Nah, kalau kalian bertahan hidup hanya sendirian, bisa atau tidak? Pasti memerlukan bantuan ya. Oke. Berarti kita juga memiliki tanggung jawab dalam lingkup masyarakat atau lingkungan keluarga di rumah. Karena kalian tidak akan bisa hidup sendirian. Nah, buka buku kalian halaman 20. Sudah? Dibacakan yang contoh tanggung jawab. Siapa? Yang masnya mas. Ya, dari sini boleh. Contoh tanggung jawab sebagai masyarakat. Menjaga keamanan dan kedua mengelola alam. Dua memasuki peraturan masyarakat. Tiga menerapkan nilai dan norma dalam berinteraksi satu sama lain. Bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dari beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat di sini, kita jelaskan satu-satu. Menjaga keamanan dan ketertiban dengan roda malam. Biasanya yang memiliki tanggung jawab untuk roda malam siapa? Bapak ya, atau bapak kalian ya. Oke. Manfaatnya apa? Diadakan roda malam supaya apa? Ya betul, tidak ada maling. Lingkungan aman. Ya boleh. Lalu yang kedua, mematuhi peraturan masyarakat. Yang kalian tahu salah satu peraturan masyarakat di lingkungan rumah kalian apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya betul, boleh. Apalagi kalau ada tamu menginap, itu harus lapor atau tidak? Ya, biasanya lapornya kepada siapa? Pak RT. Ya, itu salah satu cara kita mematuhi peraturan yang ada di masyarakat ya. Oke, kemudian menerapkan nilai dan norma dalam berinteraksi satu sama lain. Kalian kalau sedang ngobrol dengan orang yang lebih tua dari kalian sikapnya bagaimana? Harus menghormati ya. Dan menggunakan bahasa yang bagaimana? Yang sopan. Kalau misal tidak menggunakan bahasa Indonesia, kalian menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawanya bahasa Jawa apa? Ya, lalu yang keempat, bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya kalau di lingkungan kalian mengadakan kerja bakti itu di hari apa? Minggu. Kalian ikut bekerja bakti atau tidak? Ada yang ikut, ada yang tidak ya. Oke. Itu salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Berarti kita harus membantu ya. Walaupun hanya menyapu, sedikit menyapu itu sudah membantu. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kelompok masyarakat. Contohnya apa? Kalian tahu? Ya, musyawarah dalam hal apa, Mas? Ya, boleh. Terus kalau ibu-ibu biasanya mengikuti kelompok apa itu? Ya, betul, ASA. Terus kalau bapak-bapak biasanya berkumpulnya dalam acara apa? Kalau malam Jumat. Ya, betul. Oke, betul. Lalu ada menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Contohnya apa ya? Ada yang tahu? Misalnya tetangga kita ada yang sakit. Dijenguk, ya. Membawa apa? Membawa buah makanan. Kemudian yang terakhir menjaga keharmonisan antar tetangga. Nah,
Udah paham ya? Oke, kelas 5 sudah dilakukan. Kemudian di sini Ibu ada jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu usianya bermacam-macam atau tidak? Mulai dari apa? Ya. Nah, sama halnya dengan jenis-jenis pantun yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh pantun. Ada yang membacakan? Kelasnya yang pojok belakang, yang ini. Yang lain mendengarkan. Jalan-jalan ke kota cerita, jangan lupa membeli sepuluh cerita, kamu harus bisa. Oke. Lalu ada lagi? Ya, kelasnya lagi. Lumba-lumba ikan pitar, balik bermain di lahan api, dari kaki dari besar, harus taat api dan mengikuti. Oke. Lalu yang ketiga, yang masnya Mas. Terutama di tepi pantai yang sudah banyak ombaknya. Jelas kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Oke. Dari ketiga contoh pantun ini merujuk ke pantun apa? Anak. Ya. Oke. Tadi pantun anak-anak atau pantun kanak-kanak. Pantun kanak-kanak merupakan pantun yang berisi tentang kehidupan kanak-kanak. Biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak itu menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, dari pantun ini, jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa membeli seput. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Ada yang tahu tidak maknanya itu bagaimana? Oh, tidak. Coba Mbaknya ya. Oke. Ya, betul ya. Dari pantun ini memiliki makna nasihat agar selalu belajar dengan tekun agar menjadi pintar. Kelas 5 berarti harus belajar dengan apa? Dengan tekun ya kalau ingin pintar. Kayak yang di bawah, burung camar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Ada yang tahu maknanya? Ayo, gimana itu? Coba yang lain. Ada yang tahu? Mbaknya? Oke, baca. Ayo. Kita lihat. Oke, betul ya Mbak. Dari pantun tersebut memiliki makna menjadi anak yang pintar agar memiliki banyak teman dan memiliki apa? Wawasan yang luas. Nah, di sini gua ada pantun lagi. Ada yang membacakan? Oke, mana? Lalu yang kedua, masnya yang belakang. Indahnya tunggal tua, terbang tinggi tanpa ragu, lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Oke. Dari kedua pantun ini, ada yang tahu ini pantun apa? Remaja. Oke, yang lain? Selain remaja, Dewasa. oke. Lihat. Atau pantun muda ya. Pantun muda itu sama halnya usia kita masih muda ya, masih remaja, masih muda. Oke. Ada yang tahu makna dari pantun muda? Belum? Pantun muda yaitu pantun yang berisi kehidupan di masa muda dan biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang dan nasib seseorang. Oke, dari pantun ini, padi kering karena dijemur, masukkan karung diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Ada yang tahu makna
lihat ya. Nah, maknanya itu setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dari kata yang ketiga, jika kamu berbudi luhur, tentu aku membalas budi. Nah, kalau kita dibantu sama teman, pasti kita akan terbantu juga atau tidak di suatu hari. Nah, itu. Oke, lalu yang terakhir tuh, indah niat burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Oke, kelas 5 ada yang tahu maknanya? Ada yang tahu maknanya? Kepada teman atau kekasih yang lama tidak bertemu. Tapi kalau kelas 5 itu rindunya masih dengan saudara dan teman ya. Kita ada kasih-kasihan, belum boleh. Nih, lihat lagi. Di sini Ibu ada 3 pantun. Yang membacakan ya, Masnya. Kapan kayu persegi, sampan sekat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Oke, yang kedua, agaknya. Anak orang tanggung amal, senjata dipasang kita, luka tangan oleh sembilu, berbuka hati karena kata. Jangan melawan kepada buruk, orang pahlawan hatinya buta. Kita lihat, ini termasuk pantun kakak. Ya betul, pantun tua. Ini pengertian dari pantun tua. Pantun tua biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Oke, nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, ataupun agama. Nah, dari pantun ini, tingkap papan kayu persegi, sampan saat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Ada yang tahu maknanya? Yuk kita lihat lagi. Ada yang tahu maknanya? Ada yang tahu? Coba dilihat, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Oke, kita lihat. Nah, maknanya apa? Nah, ini sama halnya ketika kita berbicara dengan orang tua kita sendiri ataupun dengan bapak ibu guru atau dengan orang yang lebih tua dari kita. Kita harus memiliki bahasa yang sopan. Kalau kita bahasanya tidak sopan, pasti kita tidak akan dihargai. Ya. Dari ketiga pantun tadi, yang pertama pantun apa tadi? Pantun anak. Oke, yang kedua? Oke, sudah paham dengan ketiga jenis pantun itu? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Ya, kita lanjutkan. Oke, sekarang Ibu minta kalian belajar membuat pantun bersama teman satu kelompok kalian. Kalian boleh memilih salah satu dari ketiga pantun tadi. Boleh. Tidak harus yang tadi. Tidak, pantunnya kalian memilih antara pantun kanak-kanak atau pantun dewasa atau muda atau dan pantun tua. Misalkan kelompok sini membuat pantun kanak-kanak, kelompok sana pantun tua. Bebas sebisa kalian. Oke? Kerjakannya. Dengan maknanya, Ya boleh nanti dengan satu pantun satu kelompok. Oke. Dengan di satu lembar kertas
kelas ya. Jangan lupa diberi nama. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Boleh. Kalau bisa membuat sendiri, buat sendiri aja. Kan satu kelompok hanya satu. Ada yang sudah selesai? Di sini sudah? Perwakilan kelompok yang sana sama sini satu-satu maju ke depan. Bawa kartunya, ya. Jadi ada teman kalian akan membacakan hasil diskusi kelompok mereka tentang kartun. Oke, kalau bisa coba membuat kartun apa? Kartun kanak-kanak. Lalu penulisnya? Kartun kanak-kanak. Oke. Yang lain bukan anak ya. Oke, dari pantun tersebut maknanya apa Mas Bapak? Coba ulangi yang keras.
gambar tadi, yang pertama itu apa? Pembuatan apa? Jembatan. Pembuatan jembatan, ya betul. Itu manfaat dari interaksi pembuatan jembatan atau perbaikan jembatan itu yaitu untuk memperkuat kerja sama. Jadi kalau kita membuat jembatan atau memperbaiki jembatan tidak mungkin kita sendirian, pasti bersama-sama. Ya. Oke, yang ketiga, selanjutnya Menciptakan kerukunan. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah bertutur sapa dalam kehidupan bermasyarakat.
masyarakat yang pertama sampai yang ke-10 sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya? Belum? Manfaat nomor 1 sampai 10? Sudah? Nah, sekarang Ibu di sini memiliki beberapa contoh interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, coba perhatikan ini tadi apa? Berinteraksi di mana? Penjual sayur Antara siapa dan siapa? pembeli. Dari contoh interaksi sosial ini, halo kelas 5. Perhatikan. Dari contoh interaksi sosial di masyarakat ini adalah interaksi di pasar antara penjual sayur dengan pembeli untuk membeli kebutuhan dapur. Nah, dari interaksi sosial ini ada yang tahu tidak manfaatnya itu apa? Oke, betul ya. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang ini ada interaksi apa? Ya, ini interaksinya gotong royong dalam memperbaiki sarana prasarana jembatan yang rusak. Manfaatnya apa? Ada yang tahu? Memperkuat kerjasama. Oke, kita lihat. Memperkuat kerjasama. Oke, betul ya. Dari interaksi sosial ini manfaatnya untuk memperkuat kerjasama dan apa? Menciptakan Kerukunan. Oke, lalu yang itu yang terakhir ada interaksi apa itu? Melakukan ronda malam secara bergantian sesuai jadwal. Ada yang tahu menciptakannya? Menciptakan kerukunan. Oke, yang lain? Keamanan desa. Kenapa? Keamanan desa. Oke, mbaknya apa? Oke, nah dari adanya kegiatan pos ronda malam ini itu manfaatnya menciptakan kenyamanan di masyarakat. Kalau desa kita tidak ada pencuri, kita nyaman atau tidak? Nyaman. Nyaman. Nah, lalu yang ini ada interaksi apa? Pimpinan ketua RT dengan cara musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Ada yang tahu manfaatnya apa? Mengembangkan sikap toleran. Oke, mengembangkan sikap toleran. Yang lain ada yang bisa menjawab? Oke, kita bisa lihat. Ya, betul ya Mas jawabannya ya. Mengembangkan sikap toleran. Oke, tepuk tangan untuk Masnya. Beberapa contoh dan manfaat interaksi sosial ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah paham atau belum? Sudah ya. Oke. Nanti kalian kerjakan bersama teman satu kelompok kalian. Namanya dulu, Din. Coba kalian tulis nama, nomor absen, dan kelas kalian. Oke, sebelum mengerjakan, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Sekarang dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Dikerjakan. Yang dikerjakan yang muatan PPKN dulu. Nanti kalau sudah selesai, di halaman berikutnya ada muatan bahasa Indonesia, dan yang terakhir ada muatan IPS. Oke. Lihat gambarnya, gambar apa? Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dua kelompok ya. Dari kelompok sini dulu. Teman-teman yang lain memperhatikan temannya yang ada di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kelompok ini jawabannya sudah benar ya, sudah sesuai dengan kelompok yang sudah dua masuk tadi. Oke, ini termasuk gambar kita untuk membersihkan lingkungan mas. Tanggung jawab kita di sini tuh sangat banyak, yaitu salah satunya membuang sampah di tempat sampah, lalu mengepel, ada juga menyapu dan sebagainya. Oke, langsung ke yang muatan PS. Tadi apa? Iya. Nomor 2 itu pemilihan ketua RT dengan cara musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan itu manfaatnya apa? Mengembangkan sikap toleran. Undangan untuk dari pembelajaran awal sampai akhir ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita akan melaksanakan evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri, semampu kalian, dan kerjakan dengan jujur. Ya. Terima kasih, Ma. Sudah selesai semua ya? Oke, dari pembelajaran pertama sampai akhir tadi, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi? Sudah paham semua? Oke, nah dari awal tadi kita sudah belajar apa saja? Lalu apa lagi? Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke, apakah hari ini kalian merasa senang? Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya, dan ilmunya bisa tersalurkan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita nyanyi dulu ya, nyanyi Gundul-Gundul Pacul. Kembali. Dan hari ini cukup sekian. Bila